Indonesia menjadi bagian negara peringkat atas dengan angka kematian tinggi akibat bunuh diri. Salah satu penyebab dari bunuh diri ini adalah perundungan. Bentuk perundungan yang marak terjadi adalah school bullying. Di Indonesia, sekolah dibagi menjadi SD, SMP, hingga SMA. Tanpa kita sadari, jenjang sekolah dasar memiliki kecenderungan tinggi akan adanya perundungan. Perundungan ini berakibat fatal pada korban. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji kasus di Indonesia tentang perundungan yang berakhir bunuh diri dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan besarnya pengaruh perundungan pada kesehatan mental, serta mengkaji tentang motif perundungan, faktor adanya perundungan di kalangan sekolah dasar. Dengan metode studi kasus, kami mengkaji 2 kasus perundungan di sekolah dasar yang berakibat fatal pada korban yang terletak pada wilayah Tasikmalaya dan Banyuwangi. Penelitian ini menghasilkan beberapa jawaban. Yang pertama, motif pelaku berupa pencarian validasi eksistensi akibat kurangnya atensi dan kurangnya percaya diri yang menyebabkan pelaku menyerang korban sebagai bentuk menutupi rasa kurang percaya diri ini. Yang kedua, aspek utama yang terkena dampak dari perundungan ini adalah aspek mental. Dari berbagai macam ancaman, fisik, verbal, serta psikologis menyebabkan korban mengalami gangguan mental seperti depresi, trauma, hingga berakibat fatal yaitu bunuh diri. Yang ketiga, kecenderungan anak-anak mengikuti lingkungan sekitarnya menjadi salah satu faktor munculnya pelaku perundungan. Anak-anak cenderung merasa anomi, yaitu rasa keterasingan yang dialami individu dari lingkungan masyarakat jika mereka tidak mengikuti lingkungan sekitarnya. Pada beberapa tahun yang lalu hingga sekarang di Indonesia kasus bullying sudah banyak terjadi. Kasus ini terjadi dari jenjang SD hingga SMA. Bullying merupakan aktivitas sadar yang tujuannya untuk melukai dan menyakiti seseorang dan dilakukan secara berulang-ulang. Always pada tahun 1997 menyatakan bahwa bullying adalah perilaku negatif yang mengakibatkan seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka dan biasanya terjadi berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antara pelaku dan korban. Perilaku bullying bisa terjadi di rumah, di sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Menurut Smith dan Thompson, Yusuf, dan Fahrudin pada 2012, bully diartikan sebagai seperangkat tingkah laku yang dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kecederaan fisik serta psikologi yang menerimanya. Sehingga dapat diartikan bahwa pelaku bullying ini menyerang korban secara sadar dan sengaja tanpa memikirkan kondisi korban. Namun, banyak terjadi di lingkungan sekolah atau biasanya disebut juga dengan school bullying. Dari data National Mental Health dan Education Center tahun 2004 di Amerika diperoleh data bahwa bullying merupakan bentuk kekerasan yang umumnya terjadi dalam lingkungan sosial di mana 15% dan 30% siswa adalah pelaku bullying dan korban bullying. Prevalensi perilaku bullying yang meningkat dari tahun ke tahun telah menimbulkan kerusakan atau dampak yang merugikan, baik itu untuk pelaku maupun korban. Riauskina, Juwita, dan Solsento 2005 mendefinisikan school bullying sebagai perilaku agresif yang dilakukan berulang-ulang oleh seorang atau sekelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa atau siswi lain yang lebih lemah dengan tujuan menyakiti orang tersebut. School bullying terbagi menjadi 3, yakni yang pertama ada fisik, seperti memukul, menampar, dan memalak atau meminta dengan paksa apa yang miliknya, apa yang bukan miliknya. Yang kedua ada verbal, seperti memaki, menggosip, mengejek. Kemudian yang ketiga ada psikologis, seperti mengintimidasi, mengucilkan, mengabaikan, dan mendiskriminasikan. Penelitian kami juga memiliki rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah apa sebenarnya motif pelaku bullying melakukan perlakuan tidak menyenangkan tersebut? Yang kedua, bagaimana dampak yang ditimbulkan akibat adanya perilaku bullying terhadap korban? Yang ketiga, apakah lingkungan sekitar sangat berpengaruh untuk terbentuknya pelaku-pelaku bullying? Dan yang terakhir adalah mengapa perilaku bullying marak terjadi di kalangan anak-anak sekolah dasar. Saya dan Altifa Azahra akan membahas tujuan penelitian kami, yaitu mengidentifikasi motif pelaku bullying melakukan perundungan, mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat adanya perilaku bullying terhadap korban, mengetahui kerelatifan lingkungan terhadap terbentuknya pelaku-pelaku bullying. Selanjutnya ada mengetahui alasan perilaku bullying marak terjadi di kalangan anak-anak sekolah dasar.
Metode penelitian ini menggunakan metode historik melalui pendekatan kualitatif dengan sumber data didapatkan melalui studi kasus atau study case. Rekonstruksi kasus yang terjadi atas bunuh diri akibat perundungan didapatkan dari beberapa artikel jurnal yang membahas tentang perundungan. Penelitian dilakukan dengan beberapa tahapan, yaitu menyajikan pendahuluan yang menjelaskan latar belakang untuk mengidentifikasi permasalahan dan fenomena bunuh diri akibat perundungan. Dalam tahap pertama, peneliti melakukan rekonstruksi dengan mengumpulkan berbagai literatur terkait dengan isu perundungan. Yang kedua, menyusun kerangka konseptual sebagai dasar pembahasan dan menyusun pembahasan perundungan. Ketiga, menyusun kesimpulan atas teori konseptual dan pembahasan yang telah dipaparkan pada tahap kedua, serta menyusun solusi pencegahan dari isu perundungan. Kasus bunuh diri masih menjadi topik yang hangat untuk diperbincangkan. Jadi pada tahun 2022 menyatakan bahwa Indonesia dapat menjadi 4 kali lebih tinggi dari data resminya. Peneliti dan pakar bidang mengatakan bahwa penyebab tersembunyinya skala asli dari persoalan bunuh diri di Indonesia adalah kurangnya sejumlah data yang tersedia. Bunuh diri juga menduduki peringkat keempat dalam penyebab kematian terbesar. Orang-orang yang rentan akan peristiwa bunuh diri tersebut berada pada rentang usia 15-29 tahun pada 2019. Pada tahun 2018 sendiri, data mencatat bahwa angka kematian akibat bunuh diri di Indonesia mencapai angka sebesar 1,12 per 100.000 penduduk. Salah satu hal penyebab angka bunuh diri meningkat adalah bullying atau perundungan. Bullying merupakan aktivitas yang dilakukan secara sadar yang tujuannya untuk melukai serta menyakiti seseorang. Hal tersebut dilakukan secara berulang-ulang. Menurut Always 1997 memberi pernyataan bahwa bullying merupakan suatu perlakuan negatif yang memberi akibat kepada seseorang dalam keadaan tidak nyaman atau terluka. Dan biasanya hal tersebut terjadi secara berulang-ulang yang ditandai dengan adanya ketidakseimbangan kekuasaan antar pelaku dan korban. Sedangkan menurut Smith dan Thompson, Yusuf dan Farudin tahun 2012, bully diterjemahkan bahwa pelaku bullying ini menyerang korban secara sadar dan sengaja tanpa memikirkan kondisi korban. Bullying kerap terjadi pada lingkungan rumah, sekolah, maupun masyarakat. Kasus pertama, perundungan siswa SD Banyuwangi. Anak berusia 11 tahun mengalami perundungan dari temannya hingga meregang nyawa. Perundungan tersebut disebabkan karena sang korban tidak memiliki ayah atau anak yatim. Korban mendapat olokan dari sang pembuli hingga mengalami depresi. Tak kuat menanggung hal tersebut, sang korban 11 tahun mengakhiri hidupnya dengan seutas tali tambang untuk gantung diri. Korban ditemukan tewas oleh sang ibunda. Sang ibunda juga menjelaskan bahwa sang anak atau korban tidak memiliki teman lantaran sang korban tidak memiliki ayah. Sang ibunda pun juga menyebutkan bahwa sang anak kerap tidak masuk sekolah akibat trauma perundungan, dan sang ibunda juga menjelaskan bahwa ia kerap dibully di tempat mengajinya dan sempat menolak untuk mengaji. Kasus yang kedua yang kita bahas adalah kasus bocah SD di Tasikmalaya meninggal usai dibully. Seorang bocah SD di Tasikmalaya, Jawa Barat meninggal dunia karena depresi setelah dibully. Bocah tersebut diduga mengalami perundungan dari teman-temannya dengan cara dipaksa menyetubuhi kucing. Bocah tersebut berinisial F yang menghembuskan nafas terakhirnya di RSUD SMC Tasikmalaya. Perundungan yang dilakukan teman-temannya itu juga direkam dan disebar hingga viral di media sosial. Hal itu membuat sang bocah kemudian mengalami trauma dan penurunan kondisi psikis. F kemudian depresi atas perundungan tersebut. Terlebih aksinya menyetubuhi kucing beredar di media sosial. Depresi itu membuat korban tidak mau makan. F kemudian mengeluh sakit pada tenggorokannya dan dibawa ke rumah sakit menghembuskan nafas terakhirnya di rumah sakit saat menjalani perawatan. Kami mengkaji 2 kasus bunuh diri akibat perundungan di Indonesia untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah penelitian ini. Kasus ini diambil dari wilayah Banyuwangi dan Tasikmalaya. Dari kasus yang kami kaji, para pelaku dilindungi pihak kepolisian karena berada pada bawah umur. Secara universal sendiri, motif dari pelaku melakukan perundungan adalah mencari validasi eksistensi karena kurangnya atensi. Pelaku juga dapat melakukan perundungan karena pelaku memiliki sifat yang kurang percaya diri dan melakukan penindasan untuk menutupi keterbatasan dalam dirinya. Dampak dari perundungan cenderung berakibat fatal. Dari kasus yang kami kaji, aspek mental menjadi aspek utama yang terkena dampak. Ancaman secara fisik, verbal, dan psikologis yang dilakukan secara kontinu membuat para korban depresi, trauma, dan gangguan mental hingga akhirnya berakibat fatal, yaitu memutuskan untuk mengakhiri hidupnya.
Lingkungan sangat mempengaruhi terbentuknya pelaku perundungan. Dapat ditinjau dari kasus yang dikaji, perundungan dilakukan secara bersama-sama. Hal ini dapat disebabkan dua hal. Kecenderungan anak-anak untuk mengikuti teman-teman di sekitarnya karena ketakutan akan tidak mengikuti standar lingkungan sekitarnya. Kejadian ini dapat dikenali dengan sebutan anomi. Sekian penjabaran dari kelompok sosiologi kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.